Table 51 minta roti dong, tolong. 51. Come on. Sebelum mulai servis. Table 26. Gua nggak mau lu baru mulai servis udah habis udang kayak tadi lagi ya. Come on. Maxi tidak membuang waktu semasa di New York. Tawaran untuk bekerja di salah satu restoran milik selebriti chef dunia Gordon Ramsay langsung disambut. Banyak hal yang dipelajari dari sang maestro dapur ini, di antaranya cita rasa dan penyajian sempurna, serta kemampuan manajemen restoran, dapur, dan chef. Bekal inilah yang dibawa Maxi ke Indonesia. Maxi, saya sudah baca histori kamu, khususnya untuk karir ya. Dan ternyata setelah menimba ilmu, kemudian bekerja di New York, dan sempat ke Jepang, pilihan karir di Indonesia yang pertama Maxi ambil adalah sebagai seorang private dining chef. Why? Itu semua bukan saya yang atur sih sebenarnya, Tom. Saya baru balik dari New York pertama sebelum saya ke Jepang. Saya ketemu teman lama, dijemput teman lama, malam kita hangout. Ketemu satu temen lagi, mereka bilang, Max, gue mau coba dong masakannya Gordon Ramsay itu kayak gimana, dia belum pernah coba. Ini saya baru balik, saya tidak tahu apa yang saya akan lakukan di Jakarta, atau saya masih mau keluar lagi, atau cari kerjaan lain, atau masih unsure sekali over everything. Jadi kayak, saya mikir, gimana caranya? You want to come to my house? I'll cook for you. Aku bilang seperti itu, dia bilang, enggak, why don't you come to my... aku disuruh datang ke rumah dia, untuk keluarganya. Jadi, my very first client di Sunter. Jadi, I pack all the equipment, all the ingredients semua in my car, and off we go. And dari situ dinnernya sukses. Pertama dinner cuma untuk 8 orang, sukses. Minggu depannya dipanggil lagi, Tom. How much did you get at that time? Waktu itu pertama my menu starts from around 500,000 kayaknya. Masih 500,000. Per meal ya? Per person. Per person, oke. Jadi kayak set course 5 atau 6 orang. Dari situ minggu depannya balik lagi. Abis itu saya baru ke Jepang. Cuma saya waktu sebelum ke Jepang saya udah mikir nih, wah ini ada market juga untuk seperti ini. Dan jarang orang memanfaatkan itu ya? Benar sekali. Sebelumnya itu adalah either you be catering yang buffet style, atau you or hotel catering. Is one of the is a new thing to have right now. Dan itu tahun berapa itu? Itu 2009, Tom. 2009. Sementara tahun 2008 itu sudah dimulai boomingnya koki-koki yang muncul atau chef-chef yang muncul di televisi. Betul kan? Benar sekali. Kenapa Maxi tidak berpikir ke arah sana pada saat itu? Wow, itu kalau untuk TV bagaimana ya? Saya merasa kurang pede waktu itu untuk do TV. Dari segi bicara saya atau teknik saya sih nggak terlalu. Cuman saya waktu itu kenapa saya nggak langsung coba TV? Because I believe TV is going to ruin me. At that time. It will ruin me. Iya, because aku bakalan stop learning and aku bakalan just sell myself as a celebrity chef. And I didn't want that. Jadi aku pengen lebih businessman chef. Daripada celebrity chef. Dan itu masih bertahan sampai sekarang sebagai seorang private dining chef. Apalagi penggemarnya adalah orang middle class up gitu ya, upper class umumnya ya. Lebih dari word of mouth juga. Jadi it helps that way. Kalau misalnya sekarang your book Bachelor Banquet itu adalah buku pertama Maxi dan juga merupakan salah satu pengenalan Maxi untuk bisa terjun di dunia penulisan dan sekaligus melihatkan kemampuan Maxi dengan partner Maxi pada saat itu. Nicholas Lin ya. My co-author in the Bachelor's Banquet. Ada rencana nggak sih nulis buku lagi? Untuk sementara belum lagi, soalnya saya juga baru punya anak. Bikin buku itu butuh dedikasi ternyata, seperti bikin restoran like everything else. Bachelor's Banquet kita bikin benar-benar dengan fokus waktu kita masih di New York dan kita masih at the period of time, foodnya seperti apa, trendnya seperti apa. Untuk sekarang masih belum kepikiran untuk buku lagi. Tapi buku itu sendiri responnya seperti apa? Respons very good. Kita pertama launching dimulainya di Singapura. Singapura. Bachelor's Banquet tuh idenya adalah buku masak pertama yang bisa dipakai oleh bachelors dengan anak-anak lebih ke cowok, because how do you attract women from your cooking? You invite the ladies home, you cook for them, and that's the whole concept of the book really. Kayak gimana cara bikin makanan seatraktif, secantik dan setasty di buku itu,
untuk amateur cook. Dan di Indonesia responnya seperti apa? Indonesia juga oke. Cuman sepertinya anak muda Jakarta kurang begitu masak ya. Nah itu dia saya mau I think tanyakan. that's that. Oke, kecintaan atau passion terhadap cooking belum tentu cukup untuk membuat orang untuk bertahan di satu karir. Apa yang membuat Maxi, oke, this is my world, this is my life gitu? Saya udah dedicate myself dari umur 18-19 saya udah mulai kerja di restoran terus. You have to have a sense of hospitality sedikit. Jadi kalau misalkan kayak Tommy, kamu datang ke restoran saya pasti harus ngejamu kamu, kasih kamu coba sesuatu yang baru atau give you a nice drink or something. Itu for me, dengan kamu happy seperti itu make me very happy juga. Jadi itu yang membuat saya sampai sekarang saya masih di bidang ini. That sense of hospitality. I like to host people. I like to cook for people. I like to see when they are happy eating my food. Itu for me itu penting sekali. Cuma capek. Bidang ini capek sekali because kayak let's say kalau buat kayak masak di union lah gitu, my staff they work maybe 10 hours a day standing up, no sitting down. Panas lagi di dapur. Jadi bidang ini keras sih. Cuman it will pay off no matter what because Learn from the best. I think so, ya, itu penting sekali. Kalau dari segi gaji, mungkin tidak akan selevel dengan kalau kita kerja di luar negeri atau kerja di kapal pesiar. Jauh masih bedanya. Jauh sekali.